Terima kasih Hasim Muda, masih bersama kami di acara Nahnu Talk Show dan tentunya masih dengan narasumber yang sama yaitu Bapak Kiai Haji Edi Mustafa SAGM HI. Ya. Ya. Tadi masih itu ya Pak, mengenai dampak negatif. Tadi belum selesai karena sedikit terpotong jeda break. Oke. Ya. Kita dilanjutkan lagi Pak. Ya, terima kasih Mbak Meli. Sahabat Hasim Muda yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi tadi Nabi telah memprediksi satu akan datang sebuah zaman, sebuah keadaan bahwa orientasi manusia itu demi kepentingan perutnya, sehingga dia tidak peduli dengan hukum halal haram. Pokoknya penting mangan, kira-kira gitu ya. Yang kedua, orang menganggap bahwa kemuliaan itu terletak kepada penguasaan materi. Pokoknya wong lebih sugih rumangsa dadi wong mulya, ya. Kalau udah kaya, dia merasa menjadi orang yang mulia. Sampai dia nerjang hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Orang sampai rela korupsi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa koruptor itu nggak ada orang miskin. Semua orang kaya, bahkan orang pandai. Yang ketiga, Mbak Meli, Nabi pernah menyampaikan, ya, kelanjutan dari yang tadi, bahwa orientasi manusia saat itu, kata Rasulullah, adalah kiblatuhum nisa'uhum. Jadi kiblat manusia zaman itu adalah nisa, kaum perempuan. Apa maksudnya? Salah satu pengertiannya adalah perempuan dijadikan pusat perhatian. Jadi tubuh-tubuh perempuan itu dieksploitasi sedemikian rupa untuk kepentingan para pemilik modal. Contoh yang paling mudah, umpamanya hampir semua produk yang ditawarkan ke publik, apakah itu melalui media cetak, media elektronik, itu menggunakan tubuh perempuan. Apa tujuannya? Menarik perhatian, ya. Kadang sesuatu yang nggak ada hubungannya aja itu juga tubuh perempuan yang dijadikan alat untuk promosi itu. Salah satunya, ya, pengertian begitu. Kemudian yang keempat, kata Nabi, akan datang sebuah zaman, sebuah keadaan, wadinuhum darohimuhum wadananiruhum. Agama mereka saat itu adalah dinar dan dirham, adalah uang. Jadi setiap hari yang dia pikirkan adalah uang. Sampai zikirnya itu duit gitu kira-kira. Jadi yang terpikirkan itu uang, ya. Bangun tidur yang terpikirkan uang. Begitu dapat uang dia makan, kekenyangan, ngantuk, tidur lagi, habis tidur mikir uang lagi. Dan begitu seterusnya. Lalu kata Nabi apa? Kalau 4 golongan tadi itu, orang yang orientasi demi kepentingan perutnya, kemudian menganggap kemuliaan terletak pada harta benda, menjadikan perempuan sebagai pusat perhatian, kemudian agama mereka adalah uang, jadi uang dijadikan Tuhan-Tuhan tandingan yang setiap saat dia sembah. Nabi mengatakan ulaika sirarul khalqi indallah. Mereka itulah orang yang sejahat-jahat makhluk di sisi Allah. La khalaqalahum indallah, tidak akan mendapatkan apapun di sisi Allah. Nah, saya kira ini menjadi penting, ya, sahabat Hasim Muda, bagaimana setiap pribadi kita itu tidak menjadi bagian dari yang diprediksi oleh Nabi tadi itu. Karena itu juga saya kira kalau kita tanyakan apakah yang disampaikan oleh Nabi 14 abad yang lalu ini sudah terjadi, kira-kira menurut Mbak Meli sudah belum? Sudah Pak. Sudah, ya? Ya, karena juga kan di zaman seperti ini tuh semua juga serba canggih, apalagi mengenai tentang perempuan yang dijadikan tolak ukur untuk melakukan pengiklanan di TV-TV seperti itu kan juga sudah ada Pak. Dengan adanya internet juga sudah banyak bisa yang mengakses seperti itu. Ya, jadi yang penting berarti bagi kita sekarang bagaimana tidak menjadi bagian dari itu. Ya, tidak menjadi bagian dari yang apa sudah dilakukan oleh Rasulullah itu, yang itu menjadi dampak negatif dari globalisasi ini. Ya, saya kira itu yang terkait dengan bagaimana dampak globalisasi terhadap kehidupan kita. Ya. Selanjutnya Bapak, mengenai tema kita kali ini yaitu kan hidup bersama Al-Quran. Iya. Bagaimana cara kita atau para generasi milenial seperti saat ini itu mencintai Al-Quran? Bagaimana kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran, seperti itu Pak? Ya, baik. Jadi begini Mbak Meli dan para pemirsa, sahabat Hasim Muda yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa tidak ada pilihan menurut saya ketika ada dampak dari globalisasi dan seterusnya yang negatif-negatif itu. Pilihan kita adalah kembali kepada Al-Quran.
Kembali kepada Al-Quran artinya bagaimana setiap pribadi kita sebagai seorang muslim menumbuhkan kembali rasa mahabbah bil Quran, punya rasa cinta kepada Al-Quran. Tentu orang itu kalau mengatakan rasa cinta, dan ini sudah seharusnya ya Mbak Meni, bahwa setiap pribadi muslim kalau ditanya kitab sucinya apa? Al-Quran. Ya. Maka kalau kita mengatakan kitab suci kita adalah Al-Quran, ya otomatis kita harus mencintai Al-Quran. Nah lalu begini, orang itu kalau mengatakan cinta kepada sesuatu, apalagi pada Al-Quran, itu harus ada indikatornya, harus ada tandanya. Kata para ulama, orang itu kalau mencintai sesuatu, yang pertama disebut kathura dzikruhu, banyak ingat dengan yang dia cintai. Ya contoh, maaf ini, Mbak Meli sudah punya pacar belum? Belum Pak. Oh belum? Belum, oh. Aman Pak. Ya ini hasil muda, Mbak Meli masih jomblo ini ya. Masih aman. Orang itu kalau punya rasa cinta, itu yang pertama banyak ingat kepada yang dia cintai. Ya. Bahkan mungkin setiap hari kirim WA kepada yang dia cintai. Ya. Bahkan dia rela menyanjungnya, rela memujinya. Ya, indahnya purnama tak seindah wajahmu, hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Wah, dan begitu seterusnya lah ya. Itu indikasi orang punya rasa cinta. Nah sama, kalau kita mengatakan cinta kepada Al-Quran, kita harus banyak ingat dengan Al-Quran. Bagaimana agar kita banyak ingat dengan Al-Quran? Ya kita motivasi diri kita untuk semakin akrab dengan Al-Quran. Contoh umpamanya kita ingat pesannya Nabi ya. Nabi pernah mengatakan bahwa sebaik-baik kalian itu orang yang mau belajar Al-Quran dan kemudian mengamalkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Artinya kalau kita dimotivasi oleh Rasulullah, kalau Anda ingin menjadi orang yang terbaik, maka Anda harus punya waktu untuk Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Maaf ya, kita itu semua mungkin cinta dengan HP ya. Iya Pak. Orang sekarang itu bangun tidur yang dicari apa Mbak Meli? Yang dicari apa bangun tidur? Pak. HP. Langsung di sampingnya Pak pasti ya. Ada HP. Orang habis makan yang dicari apa? HP. Kenapa kok harus selalu HP terus? Padahal kita punya kitab suci yang sudah seharusnya juga itu harus menjadi perhatian kita. Apalagi tadi Rasulullah pesannya seperti itu. Ada lagi hadis begini. Man arada ayyatakallama ma Allah falyaqra al-Qur'an. Barang siapa orang yang ingin berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Jadi ketika orang baca Quran itu dia sedang berdialog. Ya, sedang berdialog dengan Allah, dengan Al-Quran itu. Ya. Sehingga kalau itu tertanam dalam dirinya, maka kalau ada orang bertanya, kenapa orang baca Quran itu harus dalam keadaan suci? Ya, nggak boleh dalam keadaan hadas, baik yang kecil maupun besar kan? Harus disunahkan pakai siwak, ya, sikat gigi lah. Karena kita mau bicara dengan Allah, harus dalam keadaan yang terbaik. Saya kira gitu. Ya, Bapak. Ya, terima kasih. Nanti kita sambung lagi di pertanyaan selanjutnya para sahabat Nahnu TV, sahabat Hasyim Muda. Kita lanjut ke segmen selanjutnya dan jangan kemana-mana, tetap di Nahnu Talk Show.